tidak usah khawatir, saya sampaikan ya, kita menggunakan matematika di sini sebagai dasar pengetahuan dan teman-teman bisa belajar untuk, "Oh begitu toh, oh ya ternyata aku menghindari matematik yang lalu, ternyata di teknologi yang tinggi pun butuh matematika," ya. Jadi hanya sekedar tahu enggak apa-apa. Tetapi nanti semakin teman-teman nanti mengolah, nanti kalau ingin lebih tajam ya nanti pertanyaan para dosen biasanya, "Kenapa begini? Kenapa begitu?" Nah itu biasanya perlu background math ya. Nah kemudian nanti akan dibantu dengan misalnya nih Mbak Yohan nih atau Mbak Yohan Friska nih kan dari manajemen dan beberapa teman juga dari manajemen misalnya. Ya. Nah nanti bisa, dasar matematikanya sambil jalan gitu ya. Suka ndak suka, dirujuk, dilihat, dicermati, ya okelah ini kata orang ini pakai ini, tapi main idenya bisa diikuti gitu ya. Oke, so mari kita cermati yang bagian, modul yang saya bangun juga dengan AI gitu ya. Jadi, tinggal nanti menambahkan pustakanya. Jadi mengapa kita butuh matematik? Untuk menjelaskan bagaimana otak direpresentasikan oleh AI ya. Seperti itu diwakili oleh AI. Nah, tadi saya sampaikan hubungan antara input sama output itu menggunakan fungsi aktivasi. Nah, apa itu fungsi aktivasi dan bentuknya bagaimana? Kita mulai dari metode di AI yang paling sederhana yaitu metode perseptron. Ya. Nah, itu kalau si Daniel itu sudah menjelaskan ya jaringan saraf yang paling sederhana ya atau menggambarkan otak kita paling sederhana itu dari input satu neuron, satu output. Nah, si N itu jumlah fitur. Nah, proses melewatkan data melalui jaringan saraf itu dikenal sebagai propagasi maju atau forward propagation. Ya, sehingga kita akan lihat proses ini, ya. Oke. Nah, sekarang cara menotasikan. Nah, sebagaimana ya kita manusia itu kan kalau ada harus diberi nama dulu ya. Nah, ini juga gitu. Nah, ada input kasih nama dulu. Nah, penulisan nama kita sepakat ya, nama input itu yang masuk ke otak kita. Itu yang ke I itu kita tuliskan sebagai XI. Nah, kemudian untuk menjadi output, si perseptron ini itu menjumlahkan semua input I, ini bacanya apa? XI, yaitu input yang ke I. Semua input yang ke I dari 1 sampai N, di mana N banyaknya input tadi, itu berkontribusi terhadap output, gitu ya. Sama kalau Mbak Friska suka, atau Mbak Yohan Friska ya, suka dengan lagu ya. Orang yang kur yang pertama suara alto, orang ke-1, orang kedua, orang ke sopran, kemudian alto, kemudian tenor gitu ya. Nah, itu sebagai input ya, yang kemudian masing-masing berkontribusi dalam hasilnya lagu yang kita dengar. Nah, kontribusi itu diberi bobot supaya keterpaduannya bagus. Nah, supaya jadi output yang benar. Yang bobotnya itu dicari ya, bukan dibuat, bukan diberi, tapi dicari.
Nah, gunanya metodenya itu supaya pas bobotnya. Nah, itu kalau dalam bahasa lagu kan berarti apa? Bagaimana membuat partiturnya ya, partiturnya. Itu bobotnya. Ya, bobotnya tadi. Ya, kalau tadi inputnya itu not-notnya gitu kan ya, tapi kemudian bentuk melodi dan seterusnya itu adalah bobotnya. Yang sehingga menjadi output yang harmoni, yang bagus, yang betul yang kita harapkan. Nah, nanti kalau ada yang mensle, mensle itu apa? Ya itu tadi, ya kita optimasikan. Nah, ya itu bahasanya sederhana kan ya. Nah, sehingga kalau ada inputnya ada 1 sampai N, maka bobotnya juga ada 1 sampai N. Nah, tata tulisnya sekarang. Ini kebetulan datanya itu kita simbolkan ya, simbolkan dulu dalam variabel seperti ini, di mana bobot itu yang sekian banyak N, itu kita koleksi menjadi sebuah kumpulan yang kita sebut vektor W. Jadi kalau nulis vektor nih, itu caranya macam-macam, tapi di sini kita sepakat ya. Itu sebagai simbol W yang diberi garis ya panah begitu. Kemudian anggotanya kalau di daftar itu W1, W2, W3 sampai titik 3 WN, terus ditranspos. Nah, WI ini harapannya adalah bernilai real. Gitu ya. Tapi kan kemudian kontribusi semuanya ini gitu ya. Itu tadi. Kadang-kadang nanti hasil yang diperoleh itu masih belum sesuai hasil komposisinya tadi. Oh, terus di-update. Ya, di-update yang diberi nama bias B. Pengupdate-nya atau pengkoreksinya, faktor koreksinya. Yang cara nulis ini, tata tulis ini, itu kita sebut sebagai masing-masing input berkontribusi secara linier. Linier ya. Nanti Pak Surya langsung, kalau nggak linier, tak ginikan ya gitu ya. Nah, sekarang, jadi artinya apa toh? Masing-masing ini SI sama WI ini ya proporsinya dengan ini ya, WI kali XI, biasanya kadang nulisnya seperti itu. Kemudian ini tanda jumlahan di sigma menjadi satu paduan ya, di sigma yang diupdate dengan si B, skalar bias B ya. Ya ini tata tulisnya seperti itu, tata tulisnya ya. Jadi tadi ada apa? Neuron, kemudian ada neuron input, neuron output, ya toh? Layer input, layer output, ya. Nah, di antaranya untuk menerjemahkan input ke output itu enggak langsung. Kalau langsung itu bukan otak namanya. Cara kerjanya bukan neural network namanya. Namanya keilmuan yang kemarin itu atau sebelum ada AI. Ya, namanya di matematika biasa gitu. Nah, karena ada AI, ada otak, maka otak itu cara kerjanya dinyatakan dalam fungsi aktivasi. Menarik ya namanya, activation function, yang memetakkan nilai real ke real. Ini caranya baca begitu. Ya. Si fungsi aktivasi nanti akan menerjemahkan tadi jumlahan tadi yang diupdate dengan biasnya dengan notasi sigma di sini. Ini bacanya sigma ya. Sigma ya.
bacanya sigma, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misal nih yang di teologi kan ada bahasa Ibrani tuh, misal begitu ya. Nah, ini juga ada bahasa yang keluar-keluar yang cantik. Yang cantik. Nggak usah khawatir, ya dinikmati saja. Ya. Nah, ingat ya, kita itu nggak perlu pandai-pandai amat menurut pembuat AI gitu katanya. Si saya lupa namanya. Alt Salman atau Alt Salman, saya lupa. Alt Salman. CO-nya AI gitu mengatakan manusia itu nggak perlu pandai-pandai amat, nggak perlu cerdas-cerdas sekali dengan adanya AI. Yang mencerdaskan itu lingkungannya. Nah, jadi saya yakin teman-teman pasti bisa. Karena tadi AI sendiri akan membantu kita menjelaskan hal ini. Ya. Nah, dalam notasi vektor, ini kan kepanjangan nih. Oh, ya dikali tapi pakai titik gini. Atau pakai kurung segitiga yang nggak lengkap gini. Nah, itu ya. Bacanya dot product, ini gini. Dan inner product itu notasi ini. Bu, kenapa toh ada notasi itu? Nah, itu tadi ya. Kenapa ada ini? Karena orang matematika yang kemudian dirujuk menjadi bagian backbone-nya AI, ya, ingin segala sesuatu disimbolkan sesederhana mungkin. Tadi ya, kalau ini vektor W ini itu daftar bilangan aja ya, teman-teman. Ini daftar bilangan. Nah, daftar bilangan itu harus ditata. Siapa yang pertama, siapa yang kedua, itu diberi nama. Nah, itu kira-kira. Yang kemudian disimbolkan setiap daftar ini yang diberi sebut vektor. Jadi, kenapa ada vektor? Karena ada daftar. Ya, ada daftar, entah itu bilangan, entah itu daftar harga barang, entah itu daftar nama, ya. Nanti kalau vektornya bisa vektor yang terdiri dari teks. Ada vektor yang terdiri dari gambar. Ada vektor yang terdiri dari suara, ya, yang frekuensinya sejenis, yang tidak sejenis gitu ya. Yang kemudian diberi nama satu vektor. Jadi kenapa ada notasi vektor? Terus kalau kemudian jenisnya beda-beda nih, oh ya, misalnya nih ya, fitur satu, fitur vektor yang ke satu, apa saja itu misalnya. Misalnya jenis gas ya, gas yang pertama, gas yang kedua, gas yang ketiga untuk tiap waktu ya dibuat. Maka dibuat daftar bilangan dalam bentuk tabel. Nah, yang kita sebut menjadi harus kita beri nama tabelnya itu. Nah, secara aljabar linear atau secara matematik kita sebut matriks. Ya. Begitu. Jadi, kenapa tuh ada notasi itu? Yaitu tadi ya, untuk meringkas, untuk memanggil, untuk memberi nama. Ya, kalau nggak dinamai kita pusing nanti. Ya. Jadi nanti nulisnya penamaannya apa? Penamaannya nanti jadinya berantakan ya. Jadi teman-teman nanti harus belajar menamai, menuliskan ya apa yang nanti di sini itu misalnya di sini ya, silakan tulis topik masalah juga data yang ada, jadi bisa dengan tuliskan variabel atau fitur yang ada pada data, gitu. Simbolkan. Nah, ya. Jadi simbolkan apakah itu vektor, apakah itu matriks gitu ya. Seperti itu. Ini untuk guideline di mana teman-teman nanti berusaha menerjemahkan. Di sini sebagian besar bekerja, saya malah senang ya. Langsung ke kasus yang teman-teman hadapi. Dosen-dosen dimanfaatkan sebagai
apa, sebagai konsultannya teman-teman ya, sebagai, narasumbernya, ya toh? Enak kan? Jadi seolah-olah nanti kalian yang kerja, tapi kita ikut yang mikirin, ya, sebisa mungkin, ya, sok pinter ya. Nah, bukan sok pinter, tapi memang keilmuan kita harus bermanfaat ke dunia kerja. Jadi kita memberi peluang mahasiswa untuk menggunakan keilmuan ini untuk dikomunikasikan atau dimanfaatkan di pekerjaannya secara langsung. Oke, kembali ke sini ya. Jadi tadi ya, kenapa kok notasinya seperti ini atau ya, terus kemudian ada tambahan, ini di halaman yang lain atau di pustaka yang lain ini tidak pakai plus tapi main. No problem. Karena si W ini nanti yang kita cari. Ya, si W ini nanti yang kita cari. Perhatikan kemudian ada peralihan notasi, ya. Sigma ya, nadi setelah kita seolah-olah kita sudah punya. Nah, berarti kalau seolah-olah si W ini berarti harus diduga dulu. Betul. Ya, untuk mendapatkan yang terbaik, kita harus duga dulu. Nah, ini dia. Nggak enak ya. Kenapa harus duga dulu ya? Padahal kan nggak tahu gitu kan ya. Nah, itu kira-kira butuh jam terbang soal, ya kan? Nah, yang nanti kita akan pelajari. Ya. Selalu ada apa namanya? Kalau statistik menyebutnya sebagai prior ya, prior estimate. Ya, itu. Kalau orang statistik sudah ada dugaan dulu ya, atau assumption, asumsi. Nah, asumsi itu yang kita taruh di sini. Oke? Nah, jadi kalau tanpa neural network, tanpa AI, ini sigmanya nggak ada. Langsung kita jadikan output, gitu ya. Tapi ketika pakai AI, harus ada fungsi aktivasi. Nah, kok ribet toh, Bu? Nah, itu cantiknya. Ini sederhananya seperti misalnya yang saya sampaikan nih, sekarang bicara begini. Teman-teman mengulang apa yang saya sampaikan tidak bisa 100% kan? 100% persis yang saya sampaikan. Karena itu tadi, ada aktivasi di dalam otak kita, kemudian menerjemahkan, ya, yang kemudian mendapatkan output. Nah, tinggal saya nanti yang tanya outputnya benar apa enggak. Yaitu apakah sesuai dengan yang saya katakan, maksudnya. Mungkin kata-katanya beda, tapi maksudnya sama enggak. Nah, itu nanti ada masalah penyamaan. Nah, ya toh, keren. So, mari kita akan belajar ya. Jadi, fungsi aktivasi dapat dikatakan memodelkan perilaku akson dari neuron biologis gitu kira-kira. Bahasa biologinya. Ya. Jadi ada si X1, X2 masing-masing punya bobot. Masing-masing punya kontribusi, ya. Kalau ini ada suara alto, altonya mungkin ada beberapa orang. Oh, ini kan rame lagi, anggaplah satu orang ya. Sopran, tenor, bass gitu kan. Berarti cuma 4. Misal begitu ya. Nah, kemudian masing-masing berkontribusi ya. Dan ada fungsi aktivasi yang menerjemahkan ketergabungan mereka, begitu ya. Dan saya yakin pasti ada bias. Bias itu apa toh? Nggak mungkin tepat ya. Nanti WI ini nggak mungkin bisa menjelaskan output yang diharapkan sehingga diupdate dengan si B, gitu kira-kira. Ya, dan sifat linier. Sifat linier selalu ada biasnya, begitu paling tidak ya. Dan karena tidak dimulai dari nol, si X misalnya, ya. Nah, ini kira-kira cara menulis AI yang tidak pakai matematika. Jadi teman-teman kalau mau menjelaskan teknik gitu ya,
Ini mungkin di ChatGPT misalnya. Ini toh, teman-teman nanti kalau pas ngerjain tugas nih pakai ChatGPT, terus males pakai matematika ya. Nah, ini di sini. Stevian Yohanis Mansopu udah nggak kelihatan. Ini ya. Apa coba? Misalnya, berikan ya langkah-langkah metode perseptron. Ini langsung muncul. Jadi kalau teman-teman mana tadi? Halo Darat. Loh, kenapa dia nggak mau? Sudah habis kah? Oh, bentar ya. Jadi ini kuliah saya itu saya bangun dari ChatGPT dulu, kemudian pustakanya apa. Kenapa? Ya saya tanya sama otaknya kan, langsung. Ya, caranya. Tapi kemudian harus pandai cara mengeprompt. Ini kok, nah ini ya, berikan langkah metode perseptron. Nah ini kalau teman-teman ini, nah ini kira-kira sering pilih learning rate misal 0,1, hitung output, wah lakukan, loh kok Bu, kok beda ya Bu dengan cara saya ya. Ini dia langsung tahu siapa yang bertanya, langsung dikasih matematikanya. Nah, ini perseptron untuk apa ini? Untuk apa? Ada contohnya nih ya. Contoh X-nya 2,1, Y-nya +1, learning rate-nya 0,1, bobot awalnya 00. Jadi ini X terdiri dari si X1-nya 2, si X2-nya 1. Ingat bahwa di sini saya menyebut X1, 2, X2, 1. Ya, kalau di Python itu mulai dari 0. Ya. Nah, ini dia menjelaskan bagaimana mendapatkan ini tadi tentang apa sih yang dilakukan, misalnya ini kita kok lupa. Ini kamu ngapain ini? Klasifikasi biner. Nah, dia untuk klasifikasi biner. Mengklasifikasi itu apa? Biner itu apa? Memilah kelompok yang pertama, kelompok yang kedua untuk setiap data. Nah, nanti di sana contoh di diktat saya ada. Ya, kelompok yang pertama menurut dia itu diberi nama men1. Kelompok yang kedua diberi nama +1. Atau men1 di kelas 1 atau +1 di kelas 1. Nah, ini ada parameter baru yang disebut learning rate. Nah, ya. Jadi mesin itu juga setelah mendesain model ya. Kemudian berdasarkan latihannya si mesin gitu kan. Dia perlu ada kecepatan pembelajaran. Nah, yang kita sebut learning rate. Di semua metode itu ada parameter muncul baru yang disebut learning rate. Nah, yang model matematikanya jadinya ini ditambah learning rate. Gitu ya. Ditambah learning rate. Ini caranya baca. Bu, kok beda dengan yang tadi? Yang tadi itu apa bedanya yang tadi ya? Nah, terus misalnya mau tanya nih. Saya kan enggak nerangkan nih, ya toh? Wah, ini saya mau tanya nih ya, teman-teman kan belajar sendiri kan? Belajar sendiri. Kok rumusnya begini ya, gitu ya, misalnya perseptron. Terus kita screenshot aja nih. Gini kan. Terus kita tanya ya, tadi mana? Ini caranya pakai AI ya. Untuk belajar. Jadi tanpa dosen
teman-teman bisa jadi pintar. Gini, ya toh, diktat saya begitu. Nah, tentang apa tadi? Metode perseptron. Apa bedanya dengan di atas? Nah, ya toh. Misal, jadi ajaklah si AI ini menjawab atau saya paham lebih formal dengan notasi vektor fungsi aktivasi. Maka mari kita jelaskan perbedaannya. Oh, nih si W bobot, X input, B bias. Sigma fungsi aktivasi. Dari sisi algoritma, inisialisasi bobot menghitung output, supaya update bobot jika salah lalu ulangi. Nah, sehingga ini dia ngomong, ya toh, bentuk persamaannya, ya. Sekarang di sini ada si Y. Ini kelihatan jelas nggak, Felix? Saya kok nggak dengar ya. Apa ChatGPT-nya ini jelas nggak, Felix? Terdengar Bu, terlihat Prof. Oh ya. Aneh kok saya kok nggak bisa dengar, oh jadi nggak bisa komunikasi dong. Nanti saya tak tanya Lea supaya ngupdate lagi. Saya panik kalau sudah jalan kuliah, fokus saya kepada materi. Saya nggak mau terganggu sama teknis gitu ya. Jadi kalau ada teknis, kalau pas lagi ngajar gini, langsung keringetan saya. Terpotong-potong gitu kan. Nggak enak ya. Nah, tujuannya apa tadi? Beberapa kali putus suara. Oh ya, Togar kok jauh kah? Iya, maaf. Lea beberapa kali putus suara, itu mungkin jaringan saya ya, mohon maaf. Kemudian mereka nggak bisa ngomong sama aku. Oke. Nah siapa namanya ChatGPT ngomong, jelaskan ya inisialisasi bobot. Itu tadi saya katakan, si W ini harus diduga dulu. Ya, long time ago ketika saya master gitu ya, belajar numerik itu suatu yang baru kan. Saya seperti master mungkin di saat kuliah magister sains data teman-teman sekarang. Gitu ya. Bisa. Biarpun saya orang matematik nih. Kemudian ke tempat matematika, kuliahnya nggak pernah kuliah itu. Itu juga ngeri. Bot. Kemudian menghitung output, update bobot jika salah lalu ulangi. Lah inisiali kan berarti nduga. Nah kalau dugaannya salah berarti kan jauh banget misalnya. Duganya itu jauh banget gitu ya. Misalnya duga nebak warna gitu kan. Warnanya harusnya orange. Misalnya, saya nebaknya hitam, itu kan jauh banget. Misal seperti itu. Nah, ya. Jadi di inilah yang versi numerik itu seperti itu. Selalu perlu inisialisasi yang butuh jam terbang. Menduga. Menduganya jangan jauh-jauh. Kalau terlalu jauh, nanti menuju ke yang diharapkan, ya itu biasanya nanti diupdate yang kita sebut namanya epoch, ya parameter epoch, di repeat gitu ya. Kalau S1 pernah dengar iterasi, nah itu iterasi, number of iteration. Begitu. Tapi number of iteration di sini yang kalau di data science kita nyebutnya epoch ya. Sesuaikan saja namanya ya. Nah, kemudian karena itu tadi klasifikasi biner, maka hasil Y dugaan itu kita sebut Y topi. Ini pakai topi nih. Y theta namanya ya.
Nanti kalau Prof. Didit biasanya parameternya theta, maka ada theta topi gitu ya. Yang kemudian prosesnya dengan aturan update artinya dengan cara ini kita buri W lama itu diupdate menjadi. Jadi ini di sini kita cari nih si W nih atau W apa? W inisialisasi masuk kan? Ketemu Y dugaan. Nah, Y dugaan ini nanti masuk lagi. Ya. Masuk karena dia itu apa namanya? Y Y Y Y apa? Dugaan begitu ya. Ini idenya kenapa Y kalikan X gitu kan? Ada yang salah nih nulisnya. Ya. Ini bukan Y kali X ya. Bukan Y kali X. Ya. Tetapi apa? Si WX yang kemudian dikasih learning rate gitu loh. Ibu kok tahu? Ya ini nggak masuk akal Y kali X. Kalau W kali X masuk akal. Tadi kan desainnya W kali X gitu kan. Ya. Nah, si W kali X ini diupdate oleh sebesar learning rate ini. Nah, learning rate ini mengupdate tadi itu biasanya kecil ya, 0,1 meralat lah ya. Kenapa sih ada ini? Dia hanya single parameter aja, single value. Kalau tidak ada, berarti ngupdate si W1, W2, W3, W yang tadi inisialisasi tadi kita update gitu ya. Itu repot. Nah, gitu ya. Nah, kita pengen mengupdate-nya sesederhana mungkin, secepat mungkin. Nah, udah kalikan learning rate gitu. Sehingga W diupdate, si B-nya diupdate. Maka kemudian masuk ke persamaan berikutnya gitu ya. Mana? Yaitu ini tadi. Si ini tadi. Nah, sigma XIWI nanti update lagi. Ya, nanti ada codingnya. Ini sudah 741, saya ingin masuk ke codingnya. Mau saya jembatani, oh enak kan ya, kita belajar, kemudian dia membantu kita untuk memikirkan, bertanya. Boleh gitu misalnya ya, boleh silahkan gitu kan ya. Silahkan ya, buatkan jembatan penghubung, bagaimana dari persamaan diktat bisa diturunkan ke langkah update. Silahkan gitu kan. Nah, oke, mari kita sambungkan antara apa tadi diktat saya dengan yang dia bicarakan. Ya toh? Nah, dia mengetiknya pakai LaTeX. Oke, ya perbandingan dengan target. Jadi kalau prediksi Y tidak perlu ubah bobot, tidak sama nih. Masalahnya untuk mendapatkan ini persis gitu ya misalnya. Itu kadang-kadang nggak kesampaian gitu. Ya. So sehingga perlu diupdate lagi ya. Hubungkan diktat, contoh kecilnya ini ya. Dia nggak lengkap nulisnya, saya ada di diktat yang lengkap. Ya. Oke, for the last minute kita lihat yang paling sederhana. Sebelum saya lupa ya. Jadi fungsi aktivasi tadi untuk apa? Untuk menjembatani antara input dan output ya, untuk menjelaskan kompleksitas cara kerja otak kita. Gitu ya. Misalnya yang kita dapatkan tidak hanya satu fitur. Misalnya ada data nih, satu sensor dengan beberapa informasi suatu waktu. Ada suhu, kelembapan, gas CO2, NH4 pada suatu T. Dapatkah kita, apa ini mengkitang ini nih, salah nulis ya, menghitung ya ini ya. Pada informasi tersebut sebagai vektor ke-1, pada T star, selanjutnya fitur kedua, dan seterusnya.
maka kita perlu memvariasi fungsi aktivasi. Nah, ini nanti juga dipelajari di Big Data Analysis. Jadi kenapa kemudian saya cepat lari ke sini supaya tidak ketinggalan ya. Nah, kenapa ada fungsi aktivasi yang macam-macam ya? Ingin mendekati klasifikasi yang dikehendaki. Ya. Misal nih gitu ya. Ini di sini ada heaviside, ada sigmoid, ada rectifier linear unit ReLU begitu ya. Ini maksimum dari 0 atau CX. Jadi ini memilih 2. Kalau X-nya nilainya negatif ya maksimumnya 0. Misal begitu. Kalau ini heaviside ya, dia akan bernilai 1 kalau nilai inputnya, nilai X-nya itu adalah lebih besar 0. Dan dia akan bernilai 0. Ini salah nulis ya ini ya. Kalau X-nya jauh lebih kecil sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sigmoid gimana, Bu? Nah, itu kita lihat di gambar di sini. Perilakunya mereka itu memilahkan ya, memilahkan data dalam kelas yang dikehendaki ya. Misal yang paling gampang kita lihat misalnya ini X kalau negatif maka nilai apa yang dipilih itu adalah si 0. X-nya kalau positif itu hasilnya adalah si nilai si Z atau si sigma WIXI plus B tadi. Si Z tadi belum saya sebutkan, baru pertama. Ya, tadi kita menyimpulkan si jumlahan tadi namanya si Z. Sigma XI WI plus B itu si Z dulu. Baru kemudian sigma, saya menyebutkan sigma ada 2 ya. Di sini sigma jumlahan, ini sigma tanda menyimpulkan fungsi aktivasi yang kita gunakan. Apakah itu tadi heaviside, apakah itu sigmoid, apakah ReLU, begitu ya. Ya. Jadi ini tadi ya, kalau tanpa AI di matematika dasar atau dimanapun, ini kita pakai ini langsung. Regresi biasa ataupun klasifikasi biasa. Tetapi ketika ada terkait neuron, kita pakai tanda sigma. Nah, sigma ini fungsi aktivasi. Hasil pemetaan ini nilainya apa? Kalau tadi ya, kalau nilainya negatif, totalnya tadi yang saya sebut si E kalau negatif itu adalah si Z-nya ini. Maka menggunakan si sigmoid atau heaviside ya. Kalau negatif, ini si total tadi tambah sigma tadi itu, maka aktivasinya menghasilkan 0 gitu. Kalau si Z tadi yaitu sigma WIXI plus B itu ternyata positif, itu 1. Jadi perhatikan X yang di sini itu any X yang nantinya adalah proses ya di sini ya yang hasil tadi ya sigma yang tadi yang di sini nih menjadi input bagi fungsi aktivasi. Nah, yang kemudian hasil fungsi aktivasi akan menjadi output bagi layer berikutnya. Nah, gitu ya. Ya, seperti itu. Layernya nanti ngeri loh. Banyak, tapi percayalah. Machine will do for us, ya toh? Sama seperti kita kalau nyetir mobil gitu aja ya, atau nyetir motor. Hampir semuanya teman-teman kan bisa nyetir mobil, nyetir motor ya, saya kira. Itu nggak perlu mikir, dia jalan sendiri ya. Kita tinggal gas saja, ya toh? Tinggal atur, nyalakan, jalan sesuai tujuan. Gitu kira-kira si AI itu. Jadi tidak usah khawatir, ya kan? Tapi perlu kan kalau misalnya ada mesinnya trouble nih di jalan. Harus saya apakan ya? Nah, itu kira-kira. Sehingga kita perlu pengetahuan tentang mesinnya.
ya. Jadi enggak usah khawatir. Ya, karena kadang kebutuhannya mengklasifikasi ada 2 kelompok, ada 3 klaster, ada 7 klaster kalau seperti sarang walet itu. Maka fungsi aktivasi ini harus macam-macam. Sekilas misalnya seperti max out ini kita bisa bagi menjadi 3 ya. Oh, kalau si X atau itu dari lebih kecil dari 0,5 misalnya begitu ya. Maka apa? Kita pakai yang model max out ini ya. Itu misalnya. Ya kalau X-nya atau editingnya tadi seperti itu. Tapi kalau di antara min 0,5 dan 0,5 jadinya apa? Kalau lebih besar 0,5 ya. Ya ini kalau semacam kalau 3 kali 3 klasifikasi. Ya. Nah, ini prosesnya aturan perseptron ya. Terus ada learning rate, mungkin tata tulis saya kurang cantik, akan saya perbaiki lagi. Begitu ya. Ini kadang saya cut and paste tapi kemudian dinalar dulu matematikanya. Bener nggak sih tata tulisnya? Nah, ini contoh. Kita contoh ya. Contoh sebelum saya tutup. Ini ada latihan 1 nih. Ya, ini latihan 1. Kita punya data berlabel 0 dan 1. 0 dan 1 tuh kita sepakati ya, label itu apakah menunjukkan laki perempuan atau menunjukkan besar kecil atau salah benar gitu ya. Nah, terus prosesnya apa? Kita ingin menggunakan fungsi aktivasi Heaviside misalnya. Ya. Terus datanya mana sih? Datanya nih. Ya. Ada data nih, datanya training data itu digambar, itu seperti ini contohnya. Data yang akan diklasifikasi ini ya. Ini misalnya ada data seperti ini. A, B, C, data training. Nah, sekarang kalau kita kerja, ini terakhir nih, the most important one when you do the coding. Kita kerja itu, mesin itu harus dilatih dulu. Ya, kayak anak kecil dilatih dulu ya, kalau belajar makan dilatih makan gitu kan. Nah, ini juga gitu. Dilatih dulu dengan data yang disebut data training. Baru kemudian ada data lain yang kita gunakan untuk menguji apakah algoritma itu jalannya benar. Nah, contoh yang sederhana itu ini. Ada 3 data training yang labelnya kita ketahui ya. Nah, kemudian si D ini sebagai data uji yang labelnya kita ketahui tapi kita anggap tidak tahu. Gitu ya. Ya, warna itu menunjukkan pelabelan. Nah, ini ada koordinatnya. Ya, kita tahu min 1,1. Si A 1,1, si B 1, min 1. Teman-teman caranya baca dari horizontal terus vertikal ya. Si A nih tarik garis ini. Oh, ini 1 gitu kan. Terus komponen pertama. Komponen kedua tarik garis ke vertikal. Oh, 1. Jadi A-nya 1,1. Si B tarik garis dari horizontal 1 ya, yang memotong si garis B. Tarik garis yang memotong vertikal min 1. Jadi koordinatnya si B 1, min 1. Sehingga si C dengan cara sama, sumbu horizontal dulu yang dibaca sebagai komponen pertama, kemudian sumbu vertikal sebagai komponen kedua. Jadi min 1, 1. Nah, si D min 1, min 1. Nah, si ini ya labelnya ini training data 1,1 labelnya ini 1. 1 min 1 labelnya 1. Min 1, min 1 labelnya 1. Min 1, min 1 0. Gitu ya. Jadi dia udah punya label nih. Nah, proses tadi, iterasi tadi karena kita agak terlambat ya, enggak apa-apa ya.
Ini di sini. Ini tadi matematika algoritmnya. How does it work? Ya. Learning rate ya. Si siapa tadi? Iterasi tadi masuk ya. Masuk ke sini ya. XI WI plus B. Nah, ini kok kayak regresi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya regresi sama klasifikasi jadi pusing ya. Tetapi perhatikan bahwa regresi bisa mengklasifikasi. Nanti contohnya adalah ya, ini ya misalnya saya taruh di sini. Nanti ada metode yang seolah regresi tapi mengklasifikasi. Nah tadi. Jadi supaya teman-teman juga mungkin kadang-kadang ini kok regresi nih klasifikasi bingung, saya juga pernah bingung ya, jadi nggak usah khawatir. Ini, nah kita lihat datanya seperti ini ya, A, B, C. Nah nantinya kadang-kadang ada metode yang tadi ya regresi yang berklasifikasi. Kita mencari ya, mencari semacam garis. Nah ini yang memisahkan antara si merah dan si biru. Nah itu nanti ada metodenya. Jadi garis terbaik mana yang memisahkan dua kelas ini. Nah itu yang nantinya ada metode dalam big data analisis ataupun dalam data mining bisa ya. Atau di sini itu kita pakai metode perseptron, yaitu dengan menggunakan formula yang sudah kita pelajari di sini. Nah, supaya cepat ya, supaya cepat. Tadi mana tadi ya? Nah ini CZ ini ada bobotnya ya. Nah, proses untuk itu diiterasi yang kemudian dilihat perbedaan nilai antar Y yang diperoleh dengan Y yang labeling tadi. Yang data maupun yang uji nanti ya. Di sini. Y-nya tadi berarti nilai label ya. Nah, si errornya di model ini itu ya selisih antar mereka itu yang diupdate. Yang diupdate dengan dikali XI. Ini modelnya dia ya. Ada kadang dalam apa coding modelnya berubah. Nah, ya. Begitu. Yang kemudian diupdate. Gimana ngupdate-nya? Yaitu memberi iterasi yang disebut epoch. Ya. Nah, ini. Jadi di sini misal pakai heaviside. Ya. Return 1 jika X-nya lebih besar sama dengan 0, else 0. Tadi rumusnya begitu ya. Terus menghitung si W-nya. Ya, menghitung si W-nya ya. Dan kemudian digunakan prosesnya sum WX ya toh for W ya, yang kemudian ini dia mengerjakan secara langsung pakai fungsi yang ada di library-nya begitu ya. Sum misalnya begitu ya, untuk mengenerate aktivasinya ya. Kemudian atau hasil aktivasi ya, yang kemudian bobotnya kemudian diperbarui di sini. Jadi dari bobot kemudian dikali inputnya akan menghasilkan prediksi yang tadi Y tilde tadi. Ya. Nah, bobotnya tadi ya katakan diinisialisasi ya, dia memberi nilai si 0 dulu. Nah, perhatikan bahwa
indeks I tadi itu dimulai di sini dari 0. Tapi kalau kita mengatakan mulai dari ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Tapi dari Python itu dari 0. Nah, ya, yang kemudian memperbarui dan kita lihat hasil luarannya ya. Jadi data latihnya ini ya, kita ngambil data training dulu. Ada si 11,1 artinya apa tadi? Si A koordinatnya 11 berlabel 1. 1,-1 berlabel 1, yang merah tadi ya. Dan seterusnya, kemudian dikerjakan ya dengan metode perseptron tadi, dan kita coba ya, kalau si data training itu kita jadikan tes atau prediksi harusnya betul gitu ya. Dan ternyata prediksinya betul. Ya, prediksinya betul. Dia mau ya, kalau saya satu-satu nih dipredik tes weight dan tes input ya. Nah, itu ternyata hasilnya betul. Nah, kalau kita ganti aktivasinya ya, nanti di bawah ada di situ itu ya. Misalnya mana nih? Aktivasinya apa nih? Relu. Nah, relu. Kita pura-puranya nggak tahu sih yang mana yang bagus gitu ya. Kita coba semuanya, kita ganti relu. Ternyata prediksi untuk 1,1 labelnya itu 0,99 dekat ke 1. Nah, jadi sekilas kita sudah dapatkan. Lah untuk yang data sendiri aslinya 1,1 aja dia salah tebak sedikit. Tidak persis seperti yang Heaviside. Jadi untuk kasus ini relu lebih tidak teliti ya dibanding Heaviside, selisih 0,1. Ganti lagi kalau yang tan hiperbolikus gitu ya. Jadinya tan hiperbolikus malah tambah ndak karuan. Harusnya labelnya 1, terpilihnya 0,4. Ya. Tapi relu ini jauh lebih sederhana secara komputasi. Nah, sehingga kadang seringkali mahasiswa pokoknya saya pakai relu. Nah, padahal mungkin bisa jadi nggak pas ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, saya cek dulu ya nah, ini hasil manfaat fungsi aktivasi tadi untuk data training yang dijadikan data uji gitu ya. Heaviside tepat, persis. Nah, karena tadi dibangun dari Heaviside ya, relunya 0,9, tan hiperbolik 0,4, max out-nya 0,4, sigmoid 0,9, softmax-nya 1. Nah, itu ya. Bu, di manakah ini code-nya? Nah, silahkan. Ya. Kemudian diupdate pakai back propagation. Nah, terus cara berpikirnya gimana? Ngeri matematikanya ya. Kenapa ini kok hal yang sederhana bertele-tele? Ini hanya untuk menjelaskan cara berpikir metodenya. Begitu ya. Misalnya kalau ditambah back propagation artinya sesudah diperoleh hasil ya kok jadi 0,7 gitu ya. Bukan 1 misalnya. Dan seterusnya ya. Ini kemudian dibahas cukup panjang, ditambah layernya bagaimana kalau ditambah layernya gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Saya ingin langsung ke, nah di sini ada nggak sih link apa namanya? Link codingnya supaya cepat ya. Tadi link coding saya AI ya. Dia di semester berapa? Apa tadi? Kuliah. Saya belum kopikan di
Ini tadi itu diktat di semester. Genap kali ya. Perseptron gitu mungkin. Perseptron. Nah, ini ya. Nah, ini bisa share, saya share ya. Teman-teman untuk mempelajari, kemudian memainkan sendiri itu di oh ini X1, X2 malah banyak nih. Ah ya. Weighted function. Oh, bukan ini ya. X1, W1 masing-masing punya B-nya ini perhitungan weighted sum. Ya ini menghitung apa? Z-nya gitu ya. Contoh sederhana nih. Contoh sederhana kalau ada X1, X2. Jangan kasih editor, nanti rusak. Update item only. Ini kalau ada X1, X2 ya. Tadi kita contoh menghitung tapi langsung cepat. Cuman untuk tahu saja ya. Kelas AI. Program perseptron kecil ke-1 ya. Teman-teman bisa cari dapat di mana, tapi yang mungkin sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini. Terus kalau saya kehilangan gimana nih? Ya toh? Oh, lat2 ini nama file ada ini. Nah, lat2 lah, ini kan dia langsung lat2 IPYNT. Nah, daripada repot nih, gimana caranya mengenerate ulang supaya cepat? Yaitu bisa juga gini ya. Training data ini ya toh. Terus gimana? Ayo pakai apa? Terakhir ya, nih ya. Saya pakai di AI kelas AI aja. Supaya teman-teman bisa akses. Tugas jawab 2. Nih. Nih, more. Supaya kita tahu pakai AI ya. Kalau kemarin tahun berapa ini belum ada AI-nya nih di situ. Sehingga saya copy-copy. AI-nya di sini tuh baru tahun 2024 kalau nggak salah. Ya. Generate. Gitu. Buatlah metode perseptron dengan heavy side dengan fungsi aktivasi heavy side misalnya ya untuk nih. Nah, itu kan enak loh. Bahagianya. Aduh, orang kuliah zaman sekarang. Bahagianya. Nah, tuh cantiknya. Tuh kan, sama kan? Hitung, bla 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 bla, ya toh? Terus pelatihan selesai, bias akhir. Terus pakai bahasa Indonesia pula. Nah, tapi teman-teman gimana paham cara kerja ya, pelajari teorinya. Error tadi Y benar, Y target, 0 prediction. Sekarang dia pakai apa? Pakai apa nih bedanya dengan saya? Bobot bias training datanya itu yang uji apa? Apa ujinya? Epo-eponya kayak gini, bias baru bla bla bla. Bobot akhir, bias akhir 0. Input 1 target 1 prediksi 1. Input 1 main 1 target 1 prediksi 1. Input betul semua. Dia langsung
langsung bagus, "Loh gimana toh Bu cara kerjanya?" Ya, kalau nanti ya ini, range input target and training data ya, dia apa namanya, bedanya yang dari tadi, dia mengupdate terus di sini, apa, memperbarui. Kalau tadi kan hanya satu data saja, tapi ini semua data diperbarui, di running ya, dipelajari, tambah pinter dia. Dan ya, tambah pinter, ngeri. Ngeri nggak kalian itu? Ini coding update ya, tuh. Oke, jadi dia itu memperbarui apa? Jadi gini, kalau satu data training pertama, nanti dia akan bekerja untuk semuanya lagi, ya. Terus berikutnya lagi dari bobot yang data training kedua, bekerja lagi semuanya. Gitu kira-kira inti cara berpikirnya ya. Saya tidak ingin panjang lebar supaya teman-teman bisa mencermati lagi. Oke. Jadi ini menarik ya, sehingga teman-teman bisa apa? Mengcoding. Nah, tugasnya itu tadi ya, dari apa? Materi yang saya berikan, belajar apa? B, bagi yang tertarik tesisnya apa? Nah, ini saya share di grup dulu. Nanti ada di web. Ada di Drive juga, ya. Terus caranya share link untuk yang anak S1 tuh sudah ada di Evlen. Yang S2 in the progress ya, in the progress. Sehingga ini saya share dulu. Kenapa sih harus ada begini? Ya, kalau kuliah tuh sekarang harus ada output. Nah, kalau orang kerja sekarang juga harus ada output ya. Makanya bentuknya seperti ini ya. Apa tadi? Nah, output kita apa? Outputnya adalah teman-teman men-feedback apa yang sudah saya pelajari dengan sedikit belajar coding, dan yang bagi terkait tesis misalnya Felix ya, boleh pakai apa ya, data suara walet kah yang sederhana atau yang sudah ribet gitu, vektor frekuensi, kemudian frekuensi walet 1, walet 2. Wah, ini silahkan di generate secepat mungkin untuk kasus ini. Kalau belum sampai ya sesampai-sampainya dulu begitu. Oke, jadi dengan demikian kuliah sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya,